Amanda Manopo. Silakan Amanda Manopo. Halo. Selanjutnya kita undang ini dia DJ kita, DJ Smile Devano. Silakan Devano. Selanjutnya kita undang nih trio TLC ya. Titis, Lilis, Ceces, Wafizian, Kanisha Yusuf dan Sanish Margareta. Waduh. TLC ini. Selanjutnya ini juga pasangan yang sangat luar biasa di film ini. Ada Ibu Mary Sanger dan Mas Lukman Sardi. Oke, ada diomelin sama Oke. Oma Grace, silakan. Selanjutnya kita ada Martin Carter. Selanjutnya kita undang ini dia yang jadi idola kita ya, Pak Teduh, Jovial Galopes. Kak Jo, silakan. Selanjutnya kita punya Richard Derrick. Adam, silakan. Ini Adamnya. Dan juga kita undang bergabung bersama dengan kita ini dia Sastra Silalahi. Yes. Aktor culture dan melengkapi teman-teman kes yang hadir di sini. Tepuk tangan dan untuk Fajar Setboy. Yes, lengkap sudah, ada Fajar Setboy di sini. Fajar boleh di sini, Jar. Silakan Jar di tengah. Nah. Iya, Fajar boleh di tengah, Fajar. Iya. Umski. Sebelah kanan. Berani-beraninya dia terlalu pakai Mardi. Repot ini Bahkan dalam bentuk seperti ini Fajar tetap diomelin sama Anda. Kita foto bareng, boleh merapat teman-teman, boleh merapat, silakan. Kita foto bareng dulu, boleh merapat. Ya, boleh lihat sebelah kiri dulu. Kiri. Yes. Sebelah kiri, silakan. Sebelah kiri, oke. Di tengah depan, bawah dulu nih, tengah bawah dulu. Nah, silakan. Oke, tengah atas, silakan. Tengah atas ada official fotografer kita juga di tengah atas. Di tengah atas. Siap, sebelah kanan sekarang. Sebelah kanan. Diberikan pandangan kita di sebelah kanan. Baik, terima kasih. Nanti kita akan ada kesempatan foto lagi. Sekarang kita akan ngobrol dulu. Silakan teman-teman cast dan filmmaker untuk duduk di kursi yang sudah disiapkan. Fajar suruh duduk, nggak bisa dong kan? Gimana? Fajar kita geser dulu sebentar ya, dikit ya, Jar. Maaf ya, Jar. Oke. Yes. Baik, kita akan ngobrol. Nanti kita akan berikan kesempatan buat teman-teman media bertanya. Tapi di depan teman-teman cast dan filmmaker, kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi dong, teman-teman. Coba kita pengen lagi ngobrol di depan teman-teman cast. Mana yang paling berkesan? Karakter-karakter siapa yang paling berkesan menurut teman-teman? Pak Teduh. Terus Trio TLC, tepuk tangan buat Trio TLC. Apa? DJ Smile. Apa? Pak Oyo, Mas. Oyo, ada semua di sini lengkap ya, berkesan semua. Mas Sunar, ini menarik karena tadi kita udah nonton dan benar-benar dibikin happy dan benar menjadi obat musik nasional di momen-momen seperti ini, Pak Sunar. Kita pengen tahu pesan utama apa yang pengen Pak Sunar sampaikan melalui film ini di tengah maraknya juga banyak korban pinjol atau judul di luar sana. Silakan Pak Sunar. Halo semua, untuk pertama terima kasih udah datang ya. Semoga tadi suka ya sama filmnya. Pesan utama untuk kita dari film ini sebenarnya untuk menghibur ya. Semoga bisa datang ke film, bisa tonton, bisa spend your time dengan enjoy ya.
sebenarnya pengennya begitu. Jadi obat musik nasional. Jadi nonton walaupun kita tahu maraknya di sosial lagi banyak terjadi, tapi kita enjoy, nikmatin dulu, melupain masalah-masalah yang ada di rumah gitu ya Pak Sunar ya. Iya, itu dia. Siap, terima kasih. Tapi biar lebih enak buat di fotonya nanti buat bareng, karena di tengah kosong boleh bergeser satu Pak Ardi. Yes, Pak Widya silakan. Iya Fajar, maaf ya Jar. Iya katanya aku kuku katanya. Kuku gitu. Oke. Dan katanya Cing Sastra Silahi nggak bisa kalau sendirian, karena sudah hadir bersama dengan kita undang ada Bang Arnold Gabogau. Iya. Siapa yang motornya belum lunas? sabar sih. Oke, lengkap. Mas Ardi, setelah menonton kita pengen tahu Mas, karakter-karakter yang ada di film ini berkesan semuanya. Tadi banyak juga yang kayak nyangkutnya sama yang ini nih, nyangkutnya sama yang ini. Ada yang kena sama Trio TLC, ada yang kena sama DJ Smile. Nah, pada saat pembentukan karakternya seperti apa sih Mas, sehingga bertolak belakang banget dengan aktor-aktor yang misalkan kayak Devano jadi DJ Smile, Trio TLC gitu Mas. Silakan. Sebelumnya saya mau nanya, pada suka nggak filmnya? Suka ya? Alhamdulillah. Pesannya sampai dong? Alhamdulillah. Terima kasih. Ntar belakang bocap-bocap ya. Terima kasih semuanya yang udah sempat datang, udah nyempetin datang, terus udah hujan-hujan tetap datang. Kalau tadi Dias bilang gimana sih nyiptain karakternya, sebetulnya yang paling utama yang kita mau sampaikan tuh apa dulu statementnya gitu. Ya. Waktu saya nulis Bunda Widya, kita fokus sama apa yang kita mau sampaikan dulu. Terus supaya kita tidak terjebak dengan preachy, menggurui, kita pakai karakter-karakter yang dekat dengan kita, bukan orang yang standarnya udah tinggi. Jadi orang-orang yang di sekitar kita itu yang kita ciptakan. Kayak misalnya DJ Fangkot itu kan sebenarnya kayak simbol dari perlawanan, musiknya itu kayak perlawanan dari sistem yang udah ada gitu. Jadi kita menciptakan karakter itu memang relate dengan kehidupan sehari-hari. Terus kemudian ketika kita udah jadi, kecuali Manda dan Fajar yang memang udah pernah main ya, yang lain-lainnya itu kita berusaha untuk kasih orang yang branding image-nya tuh udah tercipta gitu kan. Kayak Devano, dia kan kayak idola remaja, film-filmnya kayak romcom ya kan. Idola remaja kan. Yes. Akhirnya gimana caranya supaya kita bisa bikin dia tuh berbeda dengan film-film sebelumnya gitu loh. Terus kayak Jovial juga kan, Jovial sebagai di sosial media dia terkenal dengan influencer relationship ya. Wawasan yang sangat luas. Wawasan yang sangat luas. Relationship. Cinta. Sekarang kita bikin dia jadi financial planner gitu kan. Yeah. Jadi memang kita bikin karakter itu kita ciptakan dan kita kasih sama orang-orang yang secara image sudah terbentuk gitu. Jadi kita coba untuk kita tabrakin gitu. Yeah. Kita kontrasin. Kira-kira seperti itu. Mas, ini kan banyak di sosial terjadi, yang diangkat di sini kan salah satu isu, ya kan? Apakah emang udah ada misi dari Mas Ardi dan juga tim dari Scovie untuk membuat isu-isu lain terkait tentang ya pinjaman online ini Mas? Karena kan ini baru 1-2 kasus kayak yang diangkat. Ada misi itu nggak sih Mas ke depannya kalau ini berhasil diterima oleh masyarakat luas, karena pesannya kan cukup bagus untuk di sini Mas. Kalau sebetulnya pesan utama yang kita mau sampaikan sama Widya waktu itu adalah bagi konsumerisme di kalangan remaja sih. Itu kita prihatin dengan orang-orang yang berusaha flexing tapi dengan berbagai cara untuk mengakomodir keperluannya di sosial media. Padahal kan kita nggak perlu validasi orang-orang untuk diri kita sendiri gitu. Dan saya sempat bertemu ya, ada kayak penyewaan iPhone ketika untuk para remaja ya, kalau misalnya ada event apa, buat saya itu cukup memprihatinkan ya gitu. Jadi kayak penyewaan handphone itu salah satu keresahan saya juga gitu loh pada saat itu, konsumerisme seperti itu gitu loh. Jadi saya ngomong sama Widya gimana kita bikin sesuatu yang kita mau sampaikan secara lokal gitu, problem remaja lokal zaman sekarang gitu, terus kita kemas dengan segar gitu. Kita tidak menggurui gitu, kita tidak berusaha untuk menyampaikan secara
Nggak didikte gitu ya. Mendikte ya. Seperti itu sih Siap, awalnya. terima kasih. Tepuk tangan dong buat Mas Ardi, terima kasih. Bang Widya, kita pengen tahu dari proses penulisannya seperti apa, untuk risetnya, maka juga turun langsung dan nanya langsung ke teman-teman Gen Z yang juga mengalami hal-hal seperti yang ada di dalam film atau seperti apa. Silakan Kak Widya. Halo, terima kasih sudah datang ke sini hujan-hujan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya pas waktu kita memulai naskah itu kita riset dulu. Kita tanya orang-orang yang pernah apply pinjaman online dan bahkan orang yang pernah kerja di pinjaman online gitu. Jadi kita lihat juga gitu gimana sistem ini bekerja gitu. Kalau tadi Mas Ardi kan bilang ini tentang konsumerisme gitu ya, budaya flexing di sosial media di Gen Z, bahwa ada gaya hidup dan hidup gaya gitu ya gitu. Dan di sini kita juga melihat bahwa di balik itu tuh ada banyak banget masalah-masalah sistem, masalah-masalah struktural gitu. Dan kayak hari gini nggak megang uang di Jakarta itu tuh deg-degan banget gitu. Dan aku sama Mas Ardi sering banget sharing-sharing, Mas lo pernah ada di titik apa sih Mas gitu. Dan kita tapi memutuskan untuk kayak aduh pahit banget, asem banget, tapi kita memutuskan untuk mentertawakan itu gitu. Karena kita merasa kita pengen film ini bisa jadi teman buat orang-orang yang menonton dan sedang mengalami masalah itu gitu. Justru kita pengen merangkul gitu dengan film ini gitu, supaya sesuai dengan misi kita itu bisa menjadi obat pusing nasional. Ya, situ dia. Terima kasih Kak Widya. Kita ke jajaran cast, kita mulai dari Amanda Manopo memerankan Tina dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Amanda Manopo. Manda, kita pengen tahu Manda gimana kamu mendalami karakter Tina, mengeksplorasi seperti apa sih dengan punya banyak layer latar belakang cerita dan masalah di sini. Silakan. Pertama-tama kita tepuk tangan dulu kali buat Scoffy. Ya ini film perdananya Scoffy juga dan saya pemain untuk film perdananya, semoga pecah telur ya. Amin. Pecah telur, Amin, amin, bisa amin. box office Amin. gitu kan. Nanti di calling lagi ya Pak. Oh iya dong. Ya, jadi gini, ini adalah beda universe ya daripada series kita yang sebelumnya. Ya. Tapi saya pun pas ditawarin pertama, pas Pak Ardi menawarkan film ini, saya tuh kayak agak ragu. Ragunya tuh karena walaupun seriesnya berhasil, tapi kan saya juga agak deg-degan nih kalau misalkan bikin film dengan nuansa yang sama. Iya. Apa sih yang harus bikin beda gitu kan? Jadi aku juga sama Pak Ardi, kita memang sama-sama ingin membangun karakter yang terbaik untuk Tina Van Behen ini. Iya. Karena basically-nya kan Tina ini kan memang pengen jadi seorang kayak public figure lah, seorang entertain. Tapi kenapa dia bisa gagal? Kenapa akhirnya dia bisa terjerat apa segala macam? Yaitu pastinya karena dia Indonesia punya standar kecantikan yang cukup lumayan tinggi. Harus cantik, putih, tinggi, kurus. Nah Tina ini nggak berhasil di kurusnya. Makanya aku juga naikin berat badan untuk film ini cukup lumayan. Berapa belas kilo, hampir 14 kilo aku naikin. Ya itu salah satu upayanya Manda ya untuk masuk ke karakter ini, dia menaikkan berat badan. Wow. Gitu. Iya. Terus habis itu rambutnya dikeritingin segala macam. Jadi itu yang harus bikin beda banget daripada seri sebelumnya. Karena orang-orang masih merasa ini lanjutan. Ya. Padahal enggak, ini sama sekali nggak lanjutan, ini beda. Dan untuk masalah karakter sebenarnya sih relate aja sih sama orang-orang yang kayak perempuan-perempuan di luar sana, termasuk juga aku sih, yang dimana memang gila belanja, suka banget mempunyai gaya hidup yang cukup lumayan tinggi, Ya. gitu. Tapi beda hal kalau Tina ini tidak mempunyai kemampuan yang dimana punya pekerjaan yang tetap. Jadi dia dengan cara instan dia melakukan pay later. Ada pesan atau tips gak? Ini melalui teman-teman media kan, teman-teman nonton yang mungkin lagi mengalami masalah yang sama Tina rasakan in real life. Dari Amanda Manopo ada yang mau disampaikan gak? Apa ya yang disampaikan mungkin ya emang mindsetnya aja yang harus dirubah dulu. Harus bisa membedakan keinginan, kebutuhan sama ya boleh self reward. Tapi harus ada di mana saving juga, gitu. Jangan terlalu memaksakan sesuatu hal yang memang tidak bisa dipaksain. Amanda Manopo, tepuk tangan dong buat Amanda Manopo. Terima kasih, Amanda. Kita ke Devano DJ Smile, tepuk tangan buat DJ Smile kita. Perform kali ya hari ini. Seru ya daripada siap joget.
Devano, kita pengen tahu Devano, ini ternyata yang dikasih lihat tidak cuma masalah judul atau pinjolnya doang, tapi persaudaraan abang adik laki sama laki ini kan juga luar biasa sama Adam di sini. Nah, lo gimana ternyata karakter ini tidak hanya sebagai DJ yang selengean, tapi juga punya keratan persaudaraan. Silakan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman media udah datang lagi hujan gini. Saya sih kalau jadi kalian nggak mau datang ya. Bercanda. Mereka datang belum hujan. Bener sih. Ya, yang pasti kami punya proses yang panjang untuk readingnya juga. Jadi banyak sekali proses di mana membentuk secara karakter, gesture dan juga cara bicara dan juga terutama di Adam ini pertama kali ada main film by the way. Yes, luar biasa. Buat Richard di sini, film pertamanya dia. Dan saya merasa terbantu banget karena Richard juga adalah anak yang sangat kerja keras. Dan saya rasa, tapi gimana? Chemistry antara adik dan abangnya ini kelihatan banget kan? Dapat ya? Ya kasar-kasarnya Mail. Karena kenapa dibuatnya kasar? Mungkin pikiran saya, Mail ini adalah anak yang tidak punya figur orang tua. Banyak dari teman-teman yang mungkin relate di luar sana gitu. Sehingga ngebuat Mail itu apa-apa tuh mikirnya bener aja gitu. Apa yang diucapkan tuh bener dan terkesannya menjadi keras gitu. Padahal dia tuh pengen menjaga aja sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita yang sok paling bener, tapi sebenarnya yang paling salah gitu. Itu mungkin teman-teman yang sok paling bener jangan pernah sok paling bener ya. Karena kalian tuh salah sebenarnya. Jadi ya yang kesalahan paling besar yang Mail lakukan ya ternyata si kasarnya itu gitu. Sehingga ngebuat Adam juga ternyata bunuh diri gitu kan. Ya akhirnya itu sih. Bahasa sayangnya antara kakak dan adik ini karena antara apalagi cowok sama cowok ya, dan udah gak ada orang tua jadi punya bahasa sendiri ya deh. Yes. Dan di sini tadi teman-teman ditunjukin juga ternyata lo mengisi original soundtracknya juga. Betul. Nah ini luar biasa Devano, gimana ceritain dong untuk ngisi original soundtracknya? Nggak tahu ya, saya pikir di usia yang masih muda dan menjadi aktor saya pengen punya karakter yang berbeda-beda. Dan di musik pun juga sama, saya pikir kalau misalkan karakter bisa beda-beda kenapa musik enggak gitu. Jadinya ya terjadilah atas izin Pak Ardi untuk mengisi soundtrack Fangkotnya ini gitu. Iya, ada berapa lagu kan? Gimana kalau kita suruh Devano nyanyi? Coba ya dikit ya, coba deh dikit. Tapi ada Nazar. apa? Siaran tuh ya. Ditodongnya di preskon, silakan. Nazarnya itu kalau misalkan 1 juta penonton ya Cing. Amin. Saya bikin album Fangkot. Wow. Devano bener ya ini ya, ini ya Mas Ardi. Ya bikin 1 single deh. Nah, terus namanya apa? Namanya Mail. Kalau 5 juta baru aku. 5 juta baru 5 juta album. album. Ya 1 single aja. 1 juta, oh setiap 1 juta 1 single. Iya boleh. Boleh bener. Aman ya Mas Ardi, Mas Sunar ya, disupport dengan Devano ya. Katanya kalau 2 juta duit sama mama ya? Bapak jangan macam-macam. Iya. Nanti seroja ada juga nanti, jangan. Nanti apa ya. Tapi kita doakan bersama, kita pengen denger sih kalau apa yang terjadi, mudah-mudahan disupport sama teman-teman penonton di seluruh Indonesia. Devano terima kasih. Kita ke aktor kita yaitu Sastra Silalahi Cing. Halo. Aktor nih Cing. Iya. Sebelumnya terima kasih teman-teman, terima kasih Bang Dias. Salam kenal, nama gue Sastra S teman-teman. S-nya? Sineas. Itu dia. Maklum dong Nora, biasa kan gue cuman syuting reels. Sekarang syuting bioskop gue gila kali. Wah, di sini gue pengorbanan gue ngeri juga bang. Apa? Yoi, kalau Amanda itu naikin berat badan, gue malah nurunin red card. Biar masuk loh, lumayan ini Sastra gue doang gitu, jadi aman. Kayak dipanggil gue. Sastra di sini karakternya sebagai penggerak cerita. Itu dia, benang merah. Itu di dalam film ini. Gimana Sas di film ini banyak perannya dan ada terlibat cinta segitiga. Itu dia. Makanya jujur real life juga gue agak gedek sama Kenny sebenarnya. Iya. Kok bisa dia dapat gitu, maksud gue udah sebulan lo PDKT-nya lo. Udah dibantu Mas Ardi juga gak dapet gua. Tapi gimana Sas pengalaman bermain dengan teman-teman yang ada di sini Sas? Iya, pengalaman yang sangat seru. Terima kasih buat teman-teman semua, Mas Ardi, karena cuma di film ini saya bisa gandeng tangan Amanda Manopo.
Coba diri lah ditampar saya. Gila gitu. Tolong teman, itu yang di highlight tuh. Makanya seru banget pas ini di sini gue banyak adegan lari-larinya. Betul. Bahkan sebelum gue jadi pelari culture. Itu Tuh. dia, itu. Film ini yang menginspirasi gue. Itu dia, dan relate, ibarat kata ini adalah film yang dekat teman-teman. Karena kita berdua ini bukan pelaku sebenarnya, malah kita adalah korban kejahatan kantor, ya kan? Iya, karena kita punya target. Jadi sama-sama ya orang yang gak enak susah ngomong miskin gitu. Jadi sama. Iya, kita orang miskin, Iya. nah dia miskin juga. Jadi lu bantu gua lah bro, gua gak makan kalau lu gak bayar utang ke gua gitu. Terus nge-build karakternya dan nge-build chemistry-nya gimana ya Sastra bersama dengan Devano dan Amanda? Wah seru banget, Devano apalagi sama adanya Uya Kuya itu, wah keren banget. Bukan dong. Rambutnya, sorry. Bukan. Mirip rambutnya zaman dulu, zaman tofu. Oh. Bener. Lama banget. Hah? Lama banget zaman tuh. Lama ya. Sudah lupakan. Silakan Cing, gimana Cing? Jebakan umur ya. Iya. Wah seru banget gua ngelihat acting yang piawai dari Devano, dari Richard, dari semuanya, dan gue jujur starstruck banget karena gue bisa beradu acting dan in frame bareng sama the one only living legend Mas Lukman Sahardi. Itu dia. Gila loh. Bener. Biasanya gue cuma penonton dia loh di Bahkan Volley loh. Jadi Film di pinggir dong. jalan di sini. Oh sekarang gue satu in frame loh. Gila. Di actors ya. Di Berarti actors. kalau next ada acara, kalau next ada acara di actors, lu udah harus bisa diundang ya. Ya elah, udah dibilang Sastra S sinema gua. Ready gua gantiin siapa yang sakit. Siap. Coba Mas Lukman boleh minjem dulu. Lukman Sastra dong. Mas Lukman gimana Mas Lukman? Boleh dijelaskan? Kenapa jadi bagiannya ke gue? Gak apa-apa coba. Gimana tadi S-nya? Ya, enggak, tadi kan dia bilang sastra sinema kan. Iya. Untung dia bukan bilang sastra sardi. Ih, Kalau sastra sardi, gue ganti nama lah. aduh. Gak rela. Gila. Tapi seru ya Sas ya. Ketagihan ya abis ini ya. Seru banget karena ya kalian lihatlah beberapa di sosial media FYP segala macam itu tentang ya kurang lebih orang terlilit pinjol, Iya. orang gak mampu bayar gitu-gitu kan, ibarat kata jangan menyalahkan penagihnya doang. Iya. Gitu. Jadi si pelaku atau yang terlilit juga disalahkannya kerjasama lah gitu. Siap, terakhir sebelum ke case lain, Sastra Silalahi kasih Siap. kata-katanya dong buat film ini. Kata-katanya buat check out per letter. Yes. Oke. Ingat teman-teman, kalian check out bisa later, tapi nonton harus now. Itu dia. Iya lagi. Tolong ini media ini disorot semua, tolong tonton, ini kan tanggal 5. Iya. 5, 6, 7, 8 tonton, tolong. Itu minggu awal perfilman itu butuh banget kita. Jangan ditunda-tunda teman-teman, ntar turun aja gitu. Iya, harus nonton di minggu-minggu pertama. Siap, Sastra Silalahi tunangan. Terima kasih Sastra. Bang Arnold, kita pengen tahu Bang Arnold, ternyata di sini tidak hanya diberikan dari trailer kan kita, wah nih karakternya ini nih menegangkan gitu ya, menyeramkan, tapi ternyata kasih romansa nih di dalam sini. Gimana Bang Arnold saat dipercaya untuk juga ada romansa dramanya Bang Arnold? Silakan. Saya mau bicara apa lagi? Sastra so ambil semua dari saya. Sastra bahaya. Tapi memang saya belajar banyak dari sastra. Apa? Semua hal. Apalagi tentang Nona Ambon pica-pica itu. Hari pertama di Jakarta tiba-tiba 1 juta itu ditonton. Gara-gara dia ini. Banyak orang kenal saya gara-gara ini sastra ini. Memang kurang ajar anaknya. Jadi saya berterima kasih juga seperti teman-teman bahwa punya teman-teman pemain senior ya. Sebenarnya secara umur mungkin Ade, tapi di dunia acting memang senior, betul ya? Betul itu. Itu juga kadang kita malu di situ saya. Sudah tua main film terlambat lah ya. Tapi lebih menegangkan mana buat Bang Arnold? Adegan-adegan yang intens bertarung atau yang romance? Jadi ternyata menjadi orang timur, untuk memerankan orang timur tidak semudah menjalankan kehidupan sebagai orang timur. Rumit itu. Ya. Kalau kita jalan kehidupan sebagai orang timur gampang, tapi perankan orang timur dalam sebuah film itu ternyata susah loh. Susah sekali tuh. Apalagi menjadi seseorang yang mungkin terlihat sangar tapi tidak tegaan.
Saya ini bisa marah hanya kalau orang sentuh saya bersaudara ini. Oh. Iya kan? Iya dong. Iya. Persaudaraan kita itu, lihat. Jadi kalau teman-teman tidak mau berurusan dengan ini, jangan ini pinjol lah. Iya toh? Bantu kita juga kan? Miskin ini loh. Dikejar-kejar kantor lagi. Target. Iya betul itu. Saya sama miskin kejar-kejaran bikin kayak macam kita ini paling superior. Padahal lebih parah kita dua. Hanya supaya terima gaji biar besok bisa makan kan? Iya. Jadi seperti itu. Jadi tidak apa ya, dengan muka sangar itu sebenarnya tidak berarti kita punya hati juga keras, benci tidak. Maksudnya kita kejar-kejar kalian supaya jangan sama-sama kita kena masalah gitu. Begitu saja. Siap. Mungkin itu. Terima kasih Bang Arnold. Terakhir. Iya, Ya, memang yang paling susah di sini adalah bagaimana dramanya. Iya. Sorry. Memerankan seorang yang hitam besar begini, terus punya cewek yang, aduh Tuhan cantik sekali, itu memang bahaya itu. Bahaya itu. Tanya Mas Adi, kita take berapa kali tuh? Salah terus saya bilang, Tuhan Yesus, kenapa kamu kasih karakter yang bisa mau bunuh saya di dalam posisi syuting, yang lain aman. Lari-lari masih aman tuh. Iya. Meskipun hampir 4 hari ya. Sampai teman saya ini ada keluar sesuatu dari mulut, tapi kita bubar dari lokasi. Muntah beneran emang bener. Iya, di depan Mbak Manda. Iya. Tapi yang paling susah itu yang di mana nih? Ini aduh perempuan. Perempuan yang paling saya sayang, tapi di film ya. Kalau di kehidupan, waduh masalah besar itu. Mungkin itu sih. Siap Bang Arnold, tepuk tangan dong buat Bang Arnold, kamu thank you. Kita ke trio TLC kita, Wafizian, Kanesha dan juga Sanish. Kita pengen tahu gimana kalian risetnya sih untuk karakter ini, singkat masing-masing silakan dari masing-masing silakan. Wafi dulu silakan Wafi. Oh berdiri ya di belakang. Trio TLC boleh berdiri, trio TLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media selalu support film Indonesia. Saya Wafi Zihan berperan sebagai Titis. Kuning bener baju kita, takut ngambang ya. Ya. Paling Devano kalau lo mau bikin single, video klipnya kita ya. Nah, udah ada nih. Iya paling gitu aja sih. Gimana ngerisetnya buat kamu, Wafi? Kita banyak nge-scroll TikTok tentunya, khususnya kayak Citayam itu. Ya, Fashion Week. Iya betul, karena kan ada momen kita di interview gitu kan ceritanya kan. Itu kayak body language pas di interviewnya juga kita ngikutin kayak agak pengkor. Tuh cakep banget. Terus juga, terus kayak dance-nya tuh aku sebenarnya waktu casting aku tuh udah lihat referensinya dulu. Jadi yang joget itu waktu itu di satu acara di TV. Yang joget itu Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting sama siapa ya? Siapa? Hesti. Ya udah ngikutin itu deh. Terus kayak logat-logat Sundanya karena keluargaku masih ada yang Sunda jadi masih familiar lah. Siap, Wafi siap. Terima kasih Wafi. Kanesha silakan, kalau Kanesha gimana? Halo teman-teman, terima kasih sudah datang. Saya Kanesha Yusuf. Sebenarnya mirip sama Zihan. Kita terbantu karena ada comedy consultant juga, dibantu oleh Mas Mawan untuk ngebedain 3 karakter kita ini dari body language-nya, siapa yang pengkor, siapa yang mungkin agak kepalanya miring sebelah gitu. Itu detail-detail itu kita kerjain banget dan alhamdulillahnya punya waktu yang cukup untuk mengerjakan film ini. Jadi awalnya deg-degan banget gimana ya gue harus lucu gitu. Tapi ternyata ketika itu dipikirkan malah jadinya overthinking. Akhirnya kita berusaha untuk gali aja Enggak sih, itu emang jiwa lu aja sebenarnya. Sorry, gak usah disebut di sini. Sorry itu, ya benar. Gitu sih, tapi aku juga senang karena disupport sama 2 teman-teman jamet ini. Jadinya kita enjoy dan terbawa dari hati. Yes, terima kasih Kanesha. Sanish Margareta silakan. Ini dia nih Bang Arnold yang kelemahannya Bang Arnold nih, asik. Ingat itu cuma acting. Silakan Sanish. Sebelumnya terima kasih semuanya teman-teman udah datang ke sini dan nonton. Hope you like it. Terima kasih juga buat Scoffi Film sudah ajak aku join di sini dan ternyata aku nggak nyangka aku Shanice Margareta bisa mengetahui bahwa aku bukan menjiwai karakter ini tapi emang jiwanya ya. Jadi kita ternyata kejametan ini udah ada di dalam diri kita Kak. Cuman digali lebih lagi sama Kak Ardi. Jadi fun fact waktu kita casting buat karakter ini
TLC itu castingnya disuruh joget kak, joget TikTok yang paling alay yang kamu pernah tahu, yang kamu nggak pernah pikir keluar gayanya gue juga nggak tahu tuh kalau disuruh ulang lagi kayak gimana kan, kayak gitu. Terus kalau buat karakternya sendiri, kayak tadi udah disampaikan sama teman-teman aku juga, kita dibantu sama komedi konsultan memahami, kita merhatiin sama detail-detailnya kayak contoh kalau Wafi Zihan mukanya kan agak coklat, lehernya putih, ya kan? Kalau Kanesha mungkin alisnya tebal banget, kotak. Kalau aku kan mukanya putih. Memang kita pengen nyampein karakter kita itu beda-beda, gitu Pak. Adegan romance gimana tuh? Adegan romance? Kan lo malu-malu gitu. Mukanya langsung ungu loh. Jangan salting dong. Gimana Sani? Untuk adegan romance sama kakak Arnold, aku seneng loh sebenarnya. Kak Arnold ini orangnya bener-bener kayak super gentle with me on set. Terus kakak Arnold juga sebenarnya walaupun badannya tinggi besar dan kayak gini, ternyata hatinya tuh aslinya real, realita real ini mah katanya. Hatinya Hello Kitty banget, benar, sangat Hello Kitty. Jadi pas adegan romance dia lucu banget, kayak salting-saltingnya apa. Udah gitu kan Carol tinggi, terus aku kan agak travel size kan, jadi agak-agak ada jarak pandang yang kayak gitu, membuat itu lucu buat aku gitu. Tapi masakan ya dengan romansnya ya. Siap, tepuk tangan dong untuk Shanice, thank you. Selanjutnya kita ke Oma Mary Sanger. Oma boleh dong pesanin buat teman-teman yang ada di sini, Oma. Kalau Oma gimana? Ada pesan nggak? Kalau ada di luar sana yang lagi juga terjerat pinjol, Oma, silakan Oma. Oke, pesan saya jangan terpengaruh dengan kehidupan yang ada di lingkungan kalian. Nggak mampu tapi pingin hidup hidup hedon yang mau ikut sana ikut sini tapi nggak mampu, ya kan? Jadi hidup apa adanya itu udah lebih bagus daripada kita maksain diri tapi ngutang. Tepuk tangan buat Oma Grace. Terima kasih Oma. Semoga film ini sukses. Amin. God bless you. Amin. Terima kasih Oma. Kita ke Mas Lukman Sardi. Tepuk tangan dong buat Mas Lukman Sardi. Mas, Sorry. di press conference sebelumnya kita belum ketemu dengan Mas Lukman Sardi. Pengen diceritakan Mas gimana pada saat awal diberikan kepercayaan untuk karakter ini Mas? Senang banget ya, ini karakter saya yang selama ini setelah berapa puluh tahun di film, menurut saya karakter yang paling serius. Yes. Iya, serius ngacoknya. Boleh ceritakan Mas kesannya, silakan. Iya, kenal sama Ardi udah lama banget lah. Dulu malah pernah satu frame dulu. Iya. Ardi ini pemain film juga, bukan cuma banyak dia main film. Wah, ini hebat dia. Jadi waktu Ardi ngomong ada peran nih man film gua, oh menarik juga ya. Terus tapi pas syuting sebenarnya agak sesuatu juga gitu kan. Terus tiba-tiba ketemu Oma gitu kan. Yes. Pasangannya Oma. Oke, gua sih. Gua sih nggak lihat usia orangnya. Lu jangan ikut-ikut. Ya kalau ngomong udah tadi. Ya senang maksudnya dengan temanya yang menarik, yang relate dengan di saat ini. Ini agak sedikit serius. Ini pas sebelum berangkat sini antara serius, miris, sedih gitu ya. Jadi tiba-tiba ada di DM Instagram. Ada satu orang gitu nge-DM nggak kenal, gue nggak kenal. Tiba-tiba dia bilang, tolong bilangin temen baik lo itu suruh bayar pinjol. Gue kaget. Wah, kok dia bisa sampai DM gue gitu. Nah ini kan maksudnya sebuah fenomena yang luar biasa yang akhirnya kadang-kadang orang di sekelilingnya yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba disangkut pautin. Jadi buat saya selain ya memang harus akhirnya bahwa di misi ini bahwa kita ngomongin soal pinjol, soal gaya hidup, menyesuaikan apa dibutuhkan, apa yang bukan, itu kan menjadi sesuatu yang jadi sangat relate di saat ini gitu. Tentunya juga menariknya adalah walaupun kalau kita ngomong secara oh ini serius nih temanya, banyak terjadi yang banyak terlibat, tapi disampaikan dengan
cara yang sangat fun dan menghibur. Iya. Karena kadang-kadang dengan cara yang sangat fun dan menghibur itu justru lebih kena dibandingkan dengan sesuatu yang kita beratin, kita seriusin. Nah, Ardi melakukan sebuah upaya yang menurut saya cukup baik untuk menghadirkan tema ini gitu. Siap. Itu yang saya suka dari cerita ini. Yang saya nggak suka cuman bacotnya sastra doang. Terima kasih Mas Lukman. Ada tambahan selain itu saya juga punya tugas dari Ardi. Yaitu jadi acting bukan coach buat latahnya Jovial. Itu dia makanya. Abis ini beneran kan? Dan kuncinya di dagu lagi gitu kan janggal ya. Oke, thank you. Mas Lukman Sardi, terima kasih Mas Lukman. Kak Jo, kita pengen tanya ke Kak Jo. Ini setelah berapa lama akhirnya kembali lagi untuk di layar lebar bersama dengan teman-teman. Benar. 5 tahun lalu aku sama bapaknya Sunar, sekarang aku sama Sunar. Congrats untuk Scoffy loh, film pertama. Congrats ya. Sunar, congrats. Gimana Kak Jo kesannya Kak Jo menjadi karakter yang sangat unik di sini Kak Jo? Wah gila sih ini karakternya. Biasanya ini soalnya karakter ini kan kalau ini tanpa mau spoiler, tapi semua udah nonton ya. Tapi ada yang lagi live Instagram dan live TikTok. Nah itu masalah di situ ya. Iya. Jadi karakter ini kan ada 2 kepribadian ya. Yang di trailer cuma tunjukin 1 kan. Yang satu lagi tuh hanya bagian nonton film doang. Iya, biar kelihatan. Silakan. Dirinya mau pose atau berdiri? Gantung. Berdiri motivator gitu Kak Jo. Sastra. Iya, jadi karakter ini kan ada 2 kepribadian ya. Yang ditunjukin di trailer cuma 1 kan. Sisanya kalau nonton kepribadian kedua itu udah ada di film. Nah yang ribet nih kepribadian keduanya ini sih. Apalagi tadi Mas Lukman bilang kan ada adegan latah. Aku tuh nggak pernah latah seumur hidup jujur. Itu ada. Jalan menjauh. Gak, itu 1 hari di set gue tuh cuma dipegang-pegang doang sama orang. Pelecehan. Bener, semuanya dipegang gitu kan. Mereka cek kalau di sini bunyi nggak, di sini bunyi nggak gitu kan. Nah ujungnya pokoknya latihan lah seharian itu, ujungnya ya dapat. Dan senang juga sih bisa ada karakter ini, karena biasanya kan dikasih karakter komedi terus ya. Betul. Tapi aku pribadi tuh ingin karakter yang lebih dewasa dan terima kasih akhirnya dapet. Terima kasih Scoffy. Kak Jo, terima kasih. Jovial Lopez, thank you Kak Jo. Kita ke Richard Derrick, pengen tahu dong ceritain juga kamu di sini gimana pengalaman film pertama, tapi penampilannya mengesankan buat teman-teman yang ada di sini. Boleh ceritakan? Halo semuanya, sebelumnya terima kasih udah datang. Terus buat Pak Ardi terima kasih banyak udah ngasih kepercayaan buat saya memeranin karakter Adam ini. Terus buat Bang Mail juga terima kasih banyak udah bantu waktu acting. Jujur saya ngerasa kayak punya abang beneran. Dan saya juga bukan adiknya Kuya-Kuya ya. Sastra lagi Mas Lukman, sastra lagi tuh. Ya, tapi dia bilang kayak punya abang beneran. Iya. Tapi dia kan Dek. Oh iya, Devano bukan Kak. Itu dia. Ini Kak Vano dong, bukan Kak Vano. Maaf. Inilah Mas Lukman Sardi yang kita rindukan. Terus karakter saya di sini juga cukup mengenaskan ya. Jadi saya juga senang banget dapat pengalaman baru, bisa bermain sama teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas pengalamannya. Debut yang luar biasa buat Dewa Richard ya. Iya, pokoknya terima kasih banyak gitu aja. Siap, terima kasih Richard Carter, thank you. Richard Derrick gitu. Sekarang kita ke Mas Martin Carter. Mas Martin boleh ceritakan dong, jadi bos yang nyebelin tuh gimana sih ke dalam ini ya, kok kena banget sih nyebelinnya nih. Iya. Halo, selamat sore semuanya teman-teman. Thank you for coming. Untuk masalah karakter sih jujur, thank you buat Pak Ardi juga udah mempercayakan ini it's a challenge character for me gitu, karena apa yang terjadi di film itu justru kebalikannya yang gue lakuin di sehari-hari gitu. Oh, oke. Jadi ya jujur sih gue udah running perusahaan juga, punya karyawan juga lumayan, dan so far sih so good ya, nggak pernah kayak bentak-bentak kasar gitu. Tapi di sini di film ini sama Bro Ardi, udah lu harus beda pokoknya, harus beda. Pakai kumis lagi kan, nggak suka dari dulu kumisan kan. Disuruh hal-hal yang pokoknya gue nggak suka sama dia gitu. Wah nyebelin banget nih orang. Tapi udah tanda tangan kontrak ya udahlah, mau nggak mau ya kan. Jadi ya terus disuruh pakai baju-baju branded, pas gue lihat loh
ini mah bukan branded bro, ini palsu semua ya. Ya nggak apa-apa pokoknya nggak apa-apa. Aduh Tuhan, pokoknya beda semuanya gitu, bertolak belakang lah 180 derajat. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah setelah kita latihan juga, terus di briefing juga, ngobrol ya kan, akhirnya ya dapat lah gitu. Nggak tahu menurut teman-teman gimana? Tadi peran Pakaran? Nyebelin ya? Dapat ya nyebelin ya? Oke, berarti berhasil ya. Oke, thank you. Siap, terima kasih Mas Ardi, thank you. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya, boleh dari tengah dulu, ya. Iya, silakan. Boleh silakan. Nama, media, dan pertanyaan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ale dari Kumparan On The Wave. Mau nanya buat Kak Amanda, punya pesan gak sih untuk punya pesan gak sih buat mereka yang masih terlibat sama pinjol? Apalagi kan pasti banyak genzi-genzi yang mungkin nyoba-nyoba pinjol kayak gitu kan. Terus punya tips juga nggak buat menghindari pinjol ilegal? Terus yang kedua buat Kak Devano. Kak Devano kan udah nyanyi yang beda nih genre-nya dari yang biasanya di sini gitu kan. Nah selain Nazar tadi, ada nggak sih kepikiran buat nyobain karya se-fun code ini gitu? Terima kasih. Siap, terima kasih. Manda dulu silakan, Manda boleh dijawab. Susah sih kalau misalkan kita ngasih tahu untuk di zaman sekarang, karena sekarang ini dimana memang orang-orang lebih meduliin gaya sebenarnya. Ya kan, karena apa yang kita pakai itu akan jadi first impression orang untuk menilai seseorang. Jadi ya mungkin lingkungan, circle-nya harus dikurangin. Terus abis itu harus bisa membedakan sih keinginannya, kemauannya, terus kemampuannya, harus punya batasan gitu. Siap, terima kasih Manda. Selanjutnya Devano, silakan deh. Saya bingung nih. Ya saya rasa saya selalu yakin akan apapun yang saya ingin buat. Kalau emang nazarnya benar terjadi, nantinya saya akan percaya diri aja sih kalau saya bisa bikin pangkot. Karena di belakang saya ada Isdalia. Itu kan mau kalian. Devano the best, thank you deh. Selanjutnya boleh dibantu oleh teman-teman dari Publicis, yang mana dulu? Tengah dulu, yang sini dulu nih pakai topi, betul. Silakan. Selamat sore. Saya Ubi dari Habis Nonton Film. Pertama selamat buat film debut layar lebarnya. Kayaknya udah kerekam. Udah. Oke, saya mau nanya aja. Tadi kan ada adegan kejar-kejaran di gang dan lain-lain itu, dan itu sangat sangat realistis, sangat ini. Tapi saya yakin itu sangat susah untuk eksekusinya. Boleh diceritain kesulitannya nggak Mas? Sama satu lagi, tadi kan Devano udah bikin Nazar ya. Apakah Cing Sastra juga bakal bikin Nazar gitu, lari 5K pakai celana leopard ya kan? Kalau 1 juta Sastra full maraton. Iya. Pakai leopard ya. Pakai celana itu, Cing. Oke, terima kasih itu aja. Terima kasih. Mas Ardi dulu silakan, karena kan kejar-kejaran intens dan realistis banget ya. Iya, oke. Kebetulan pada saat itu kita dapat lokasi yang penduduknya itu sangat kooperatif ya. Jadi benar-benar mereka tuh tidak mengganggu gitu. Jadi dan tim dari kru kita juga berkonsolidasi sama penduduk sekitar gitu. Jadi kita ngeblok satu kampung, bukannya satu daerah gitu. Jadi satu kampung itu kita blok untuk adegan kejar-kejaran karena beda-beda tempat gitu. Jadi gak cuma satu RT, jadi beberapa RT kita blok semua gitu loh. Jadi adegan yang di gang, di depan rumahnya Devano itu beda lagi, terus di depan ondel-ondel beda, tempatnya si Manda jatuh dijorokin ondel-ondelnya itu beda juga gitu. Jadi kita sepanjang itu kita blok, dan alhamdulillahnya para penduduk di sana juga nggak rese lah gitu sih. Dan malah nge-support ya Mas. Malah support. Jadi memang didukung sama masyarakat sekitar sana. Di daerah Kenari. Salemba situ ya. Salemba. Oke. Nah, boleh ceritakan, silakan. Jadi soang itu sebetulnya kita improve ya. Jadi pada saat syuting
saya tiba-tiba minta soang gitu, terus tim produksinya marah-marah gitu kan, karena nyari soang dan menjinakkan soang itu bukan hal yang susah, cuma pada akhirnya itu lucu nggak jadinya. Itu benar-benar di saat-saat terakhir kita minta, saya pribadi minta soang, dan tim produksi dari tim artistik tuh berusaha cari soang yang bebek yang nggak jinak, susah lah gitu, jadi memang harus diusir-usir berkali-kali take itu kayak gitu. Wow, jadi itu langsung ya on the spot di sana ya. Terima kasih Mas Ardi penjelasannya. Cing Sastra, silakan Cing. Ada nazar apa kalau dari Sastra? Nggak boleh jorokin Devano doang dong. Mas ngapain nanya itu sih Mas? Iya nazar ya. Oke, kalau najar sih saya juga punya najar. Yaitu saya mau half marathon kalau 1 juta penonton. Kenapa saya yakin? Karena ada Isdalia di belakang saya. Sama. Gak semua ada. Gak semua. Aduh, siapa dong nih? Tadi itu ibunya, lu jangan kirain bisa ngelatih juga. Yang lain deh. Males juga nih begini-begini nih najar-najar, ngerepotin diri sendiri jatuhnya. Bener-bener. Itu hal maraton tuh kalau sampai 2 juta penonton deh. 2 juta ya? Kan hal penonton tuh 21. Hal maraton 21. Ya. 2 juta, 1 penonton 2 hal maraton. Itu dia, siap. Terima kasih. Kita tunggu ya Sastra ya. Itu dia. Siap, terima kasih. Dan Dia berdoa jangan sampai. iya. Jangan gitu. Mas Lukman jangan dong. 1,9 aja gitu ya sebenarnya. Enggak. Saya mau beli KPR soalnya, jadi semoga nyampe 2 juta teman-teman ya. Siap. Dan untuk melengkapi teman-teman kias yang ada nih, ditunggu juga oleh teman-teman media, kita undang bergabung bersama dengan kita Fajar Setboy. Beneran kali ini, beneran. Tepuk tangan untuk Fajar Setboy. Silakan Fajar. Di depan sini Jar. Di depan silakan. Silakan Manda, kakaknya diomelin waktu dan tempatnya. Salaman semua. Iya. Wah parah. Telat nih. Iya. Oh iya. Mas Lukman mau pergi ada Fajar Setboy. Iya. Salaman semua. Outing di Bandung sih dia. Iya. Salaman semua dia. Iya Fajar, depan nih teman-teman media, Jar, teman-teman media salaman juga. Jar, teman-teman media juga salaman Jar. Salam dulu Jar. Iya. Oke, kita coba tepuk tangan buat Fajar. Kita ngobrol Jar, dikit Jar. Ya udah selesai tepuk tangannya. Jar, gimana Jar? Filmnya bersama dengan kakak Amanda Manopo tadi baru selesai ditonton oleh teman-teman. Gimana actingnya Fajar? Oh Jar, keren katanya Jar. Ada yang mau disampaikan ke Jar? Udah tuh. Udah. Buat teman-teman wartawan udah. Kita belum. Nanti. Oh iya kita belum nanti ya. Ya tapi kan mereka udah selesai nonton. Kan udah berarti mereka udah lihat actingnya Fajar. Nah menurut Fajar gimana tuh setelah mereka lihat actingnya? Ada yang mau Fajar sampaikan nggak dari karakter Omski? Ya dari karakter Umski ini kebetulan kelilit jondol gitu ya. Kayak begitu ya. Iya pinjol, kelilit pinjol juga. Nah, gimana build chemistry kakak adik deh gitu sama Amanda Manopo di sini? Minum dulu, minum. Jar, minum, mau minum. Kebetulan dari aku sih mudah-mudahan aman ya. Karena ada Pak Ardi juga yang sering direct aku. Pulang. Disuruh pulang. Terus dia pulang beneran, Banda dia pulang beneran. Ini nggak bohong. Dia pulang beneran. Jar belum Jar. Gak acting kakaknya kan? Kayak kakak beneran kan? Iya. Kakak beneran. Kayak kakak beneran. Sepatunya copot sekarang Cing. Sepatunya copot. Lu tadi di briefing gak sih di dalam? Agak langsung musik masuk. Kalau ditanya, jawabnya yang benar.
Oke. Yes, merasa ada kesulitan nggak dalam adegan? Apakah pada saat adegan sedih atau adegan tadi yang intens, Jar? Sulitannya di mana buat Fajar Sad Boy? Ya dari aku tentunya senang banget ya, kesulitan itu nggak ada menurut aku. Nggak ada kesulitan menurut aku soalnya. Iya. Semua yang sulit syuting sama dia. Kata Mas Lukman, kita semua yang sulit. Benar kata Om Lukman, kita yang sulit sama lu. Tadi kan Cing Sastra udah ngasih kata-kata terkait film ini. Kalau dari Fajar Sad Boy ada pesan atau kata-kata nggak buat teman-teman media? Bapak-bapak jadi kiper, jangan lupa nonton Caper. Coy. Pada ada komentar nggak tuh? Pada udah nulis perut aja. Coba Pada, bukan mau minta mikrofon, bukan. Amit-amit Kak. Itu yang dari awal. Gue tuh, aduh Tuhan Yesus. Itu yang paling gue takutin dengan kata-kata itu. Gue takut anak gue keluar bukan oe-oe, jadi kuku. Lucu banget lagi. Lucu. Tapi tepuk tangan dulu untuk Fajar. Luar biasa sekali, ya kan? Ini film peran utama ya? Iya. Gila. Iya, luar biasa. Jar, film di poster gede banget jadi salah satu pemeran utama. Gimana Jar rasanya Jar? Senang banget ya, udah nggak sadar banget nih. Nggak sabar, bukan nggak sadar. Nggak sadar. Nggak sabar. Dia bilang udah nggak sadar banget nih. Nggak sabar, maksudnya mungkin nggak sabar gitu ya. Ya, Mas Lukman ada komentar nggak Mas Lukman? Jadi dia peran yang harus mengutamakan orang lain. Peran utama mengutamakan yang lain. Mengutamakan lebih baik daripada menjelaskan bahwa diri kita ini adalah paling nomor satu ya kan. Ini Mas Lukman gimana Mas Lukman? Baru di sini. Ini udah mau selesai belum sih? Capek gue. Baru berapa menit? Kita dari tadi ya. Lu yang telat nyampainya. Maaf. Emang dari mana sih? Iya maaf. Udah, gue tanya lu dari mana tadi? Bandung. Ngapain? Liburin. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi untuk jajaran Cast. Sabar Pada, sabar ya. Oke. Teman-teman buat yang belum sempat bertanya di momen ini ya, kita akan ada kesempatan untuk doorstop interview nanti. Jadi setelah ini kita ada doorstop yang di depan nanti dibantu oleh teman-teman dari Publicis. Terakhir mungkin kita minta closing statementnya teman-teman Cast dulu diwakili oleh Amanda Manopo, silakan closing statementnya buat teman-teman. Fajar aja. Jar, closing statementnya Jar. Closing statement berarti lo jelasin dulu closing statement. Iya, lu merangkum semuanya. Karena pesan lo yang akan menjadi headline di teman-teman media sehingga seluruh penonton di Indonesia bisa menonton film ini. Ya jangan lupa nonton film ini karena ini kayak apa ya, obat pusing nasional gitu. Iya. Saat kalian stres mungkin dalam hidup ini ada aja ya. Ada ujian kayak stres, aduh pusing banget ngapainnya. Nonton film ini deh. Gimana cara mendapatkan kebahagiaan? Fajar, terima kasih. Dari teman-teman filmmaker, Mas Ardi mewakili seluruh tim dari film Caper, Mas, closing statementnya Mas, silakan. Semoga film ini sama ya kayak tadi, harapannya semoga film ini bisa menghibur kalian. Amin. Dan bisa jadi obat pusing nasional gitu. Jadi tontonlah film ini biar jadi box office. Thank you. Siap, terima kasih. Kita foto bareng dulu, yang di depan boleh tetap duduk namun merapat, yang di belakang boleh berdiri, silakan. Ya. Dan gantian mungkin ya, Sastra sama Bang Arnold boleh bergantian dengan trio TLC, boleh di depan. Oma boleh di depan Oma.
Iya, silakan. Oke, silakan. Masih lama. Besok Lula. Iya, besok Lula. Apaan maksudnya? Rilis. Iya. Lu jangan inin gue yang nih poros 2 hari anjir. Trio TLC aman duduknya. Tadi kan 1 jok berempat ya. Sekarang 2 kursi bertiga cukup. Ya, Kak Jo boleh. Ya. Oke. Mas Lukman jangan dekat-dekat sastra ya pokoknya. Oke, silakan kita foto bareng. Boleh lihat sebelah kiri dulu. Lihat sebelah kiri. Silakan teman-teman di sebelah kiri. Sebelah kiri. Silakan teman-teman media di sebelah kiri. Aman di tengah bawah. Ya, tengah bawah dulu depan. Sebentar ya. Yang sebentar. Ini official fotografer kita.